Bagaimana teman-teman? Masih sakit atau sudah ada perubahan? Saya doakan semoga sudah ada perubahan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, penyakit ini banyak juga yang belum paham ya teman-teman. Penyakit GERD ini ya, asam lambung berlebih. Awalnya itu dari MAH ya. MAH itu lambungnya teriritasi ya. Jadi diakibatkan dari kita sering telat makan ya, terlambat makan ya teman-teman. Jadi kalau kita telat makan, si cairan asam lambung ini akan mencerna makanan dan tidak ada makanan di dalam lambung, sehingga dia mengiritasi dinding-dinding lambung ya teman-teman. Karena saya bilang seperti tadi, itu tidak ada makanan di dalam lambung ya teman-teman. Kalau ada makanan di lambung, maka si asam lambung ini akan mencerna makanan tersebut ya. Tapi jika tidak ada, dia akan mengiritasi dinding-dinding lambung. Dan itulah yang disebut dengan MAH ya. Maka jika kita sering telat makan dan itu terjadi secara terus-menerus, si asam lambung juga ini akan mengiritasi terus-menerus ya. Jadi si cairan asam lambung ini teman-teman, wujudnya itu ya bergelembung ya teman-teman, seperti bergelembung ya, seperti Coca-Cola atau minuman yang bersoda ya, dia ada gelembung-gelembungnya ya. Jadi itu dia akan naik ke atas ya, di bagian atas sini. Tapi di sini itu ada otot esofagus atau klep ya. Klep itu dia berfungsi untuk membuka dan menutup ya. Saat kita makan, kita menelan, makanan itu akan turun ke bawah dan si esofagus ini akan terbuka ya teman-teman, dan makanan akan masuk ke dalam. Lalu ketika makanan sudah turun menuju lambung, si katup tersebut ini akan menutup kembali ya. Jadi saat asam lambung naik ke atas, dia akan tertutup ya teman-teman, tidak akan naik ke kerongkongan kita ya kalau dia masih berfungsi dengan baik. Tapi apabila si esofagus ini teriritasi terus dengan gelembung-gelembung gas ini dari cairan asam lambung, maka si otot esofagus ini akan melemah ya teman-teman, sehingga dia akan menjadi longgar. Saat longgar, otomatis si cairan asam lambung ini akan naik ke atas ya teman-teman, ke kerongkongan kita. Dan apabila itu terjadi teman-teman, jika si asam lambung ini naik ke kerongkongan kita, itu sifatnya kan saya bilang tadi panas ya teman-teman, dia akan mengiritasi ya teman-teman, mengiritasi si kerongkongan ini. Lalu kita akan merasakan sensasi-sensasi seperti dada terasa panas, seperti terbakar ya, jantung berdebar, terus sesak nafas, dan di sini terasa kering ya di bagian tenggorokan, lalu asam di mulut ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau asam lambung naik, kita akan merasakan sensasi-sensasi tersebut ya. Bisa juga ada yang kelingan atau pusing tiba-tiba ya, seperti itu teman-teman. Ulu hati sakit ya, tembus ke belakang. Saya juga waktu sakit dulu seperti itu teman-teman ya. Karena sakit ini teman-teman, saya sampai tidak bisa tidur, bahkan sampai pagi saya tidak bisa tidur teman-teman. Saya seperti takut untuk tidur ya, takut untuk tidur karena saya berpikir kalau saya tidur mungkin saya tidak bangun lagi ya besok pagi. Jadi seperti itu teman-teman. Itu adalah pikiran anxiety yang menyebabkan psikosomatis atau pikiran takut mati ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, sebenarnya untuk mengatasi lambung ini sangatlah mudah ya. Orang-orang kadang kalau sakit itu, sakit GERD atau asam lambung ini, mereka hanya fokus untuk mengobati si lambung ya teman-teman, karena
memang sakit, sering sakit itu lambung ya teman-teman. Kadang ulu hati sakit ya, lambung sakit, di bagian perut sini sakit ya teman-teman. Jadi yang diobati itu hanya lambungnya saja. Sebenarnya teman-teman, kita juga harus mengobati pikiran kita teman-teman, karena ini adalah pusat dari semuanya teman-teman. Jika pikiran kita terganggu, maka semua organ-organ di tubuh kita juga akan terganggu ya teman-teman. Salah satunya sih lambung ini ya teman-teman, masalah pencernaan kita ya. Jadi kalau kita anxiety-nya itu meningkat, cemas berlebihan, merasa gelisah, jadi dia akan menimbulkan si psikosomatis ini teman-teman. Jika psikosomatis ini semakin menjadi-jadi, pikiran takut mati kita semakin kita berpikiran semakin negatif, yang jelas dia akan memberi sinyal, otomatis akan memberi sinyal kepada si cairan asam lambung ini untuk lebih meningkat ya. Dan jika asam lambung ini meningkat, maka si asam lambung ini akan naik lagi teman-teman ke kerongkongan kita dan mengiritasi lagi teman-teman. Jadi kita harus menyembuhkan dulu pikiran kita ya, menyembuhkan cara berpikir kita. Kita harus berpikir secara positif ya teman-teman. Memang sulit untuk menghilangkan kecemasan kita atau ketakutan kita ya, tapi kita bisa melakukan itu dengan cara banyak refreshing ya, keluar. Jangan takut keluar. Ada yang takut keluar teman-teman, takut keramaian, takut keributan ya. Sebenarnya jangan. Saya dulu juga pernah ya kayak begitu. Saya takut keramaian, saya takut sendiri. Saat keramaian saya berpikir, oh mungkin nanti saya kambuh pas mendengarkan orang-orang yang ramai ya. Dan juga saya takut saat saya sendiri, saya berpikir kalau saya mati tidak ada yang lihat ya teman-teman, seperti itu. Kita juga harus banyak bersyukur ya, banyak berdoa, mendengarkan musik hipnoterapi, apalagi ini sangat bagus untuk malam hari ya, saat mau tidur ya teman-teman. Selalu dengarkan hipnoterapi ini ya teman-teman. Itu bisa membantu pikiran kita lebih jernih ya teman-teman. Jadi lebih tenang kitanya, bisa tidur ya. Saya juga seperti itu dulu teman-teman. Saya kalau tidak bisa tidur, saya pasti dengar hipnoterapi dan langsung tertidur. Terserah kalau kalian tidak mau percaya, yang mau percaya terima kasih. Tapi ini memang terjadi ya teman-teman. Ini pengalaman saya ya, selama saya sakit. Jadi teman-teman kalau kambuh, masa bodoh aja teman-teman, nggak usah dipikirin. Kalau kita semakin berpikir ya teman-teman, kenapa tangan saya sakit, kenapa ya begini, nanti itu akan menambahkan anxiety kita ya teman-teman, lebih cemas kitanya ya. Jadi kalau ada rasa sensasi apa, bodoh amat aja ya, nggak usah dipikirin. Jadi seperti itu. Memang susah teman-teman ya, tapi kita harus mencoba biar kita cepat sembuh teman-teman ya. Begitu juga yang saya bilang 3 pola ya. Di 3 pola ini teman-teman, 3 pola ini yaitu pola pikir, pola hidup, pola makan ya. Ini sangat berperan penting ya untuk kesehatan kita, bukan hanya untuk lambung tapi untuk seluruh juga ya teman-teman. Jadi untuk pola pikir teman-teman, saya mau ingatkan lagi teman-teman, anxiety-nya itu dihilangkan teman-teman ya. Dihilangkan cara berpikir kita yang buruk. Jangan berpikiran yang buruk terus teman-teman ya. Jangan karena hanya melihat cicak terus kita kaget, atau melihat kecoa kita kaget dan anxiety kita semakin bertambah ya. Atau mendengarkan orang yang mati, yang meninggal ya, yang meninggal, biasanya
yang kena GERD ini, mereka akan takut jika mendengarkan orang yang meninggal ya. Ada tetangga yang meninggal, mereka langsung pikirannya jadi negatif ya teman-teman. Pasti pikirannya dia sudah meninggal, pasti berikutnya saya yang meninggal. Tidak ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Ya memang pada dasarnya semua makhluk hidup ya, manusia semuanya akan mati ya. Pada akhirnya akan mati teman-teman. Tapi jika sudah waktunya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa pasrah kepada Tuhan ya. Kembali lagi kepada Tuhan. Jadi jangan takut ya teman-teman. Jadi itu untuk pola pikirnya teman-teman. Kalau pola pikir kita sudah bagus, lambung kita akan cepat sembuh teman-teman ya. Untuk yang kedua, pola hidup ya. Untuk kedua ini pola hidup yaitu cara kita berolahraga ya, cara kita hidupnya sehat, tidak begadang ya. Karena kalau begadang teman-teman itu juga bisa meningkatkan si cairan asam lambung ya teman-teman. Jadi jangan suka begadang ya teman-teman. Yang ketiga yaitu pola makan teman-teman. Pola makan ini juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Kalau kita sering terlambat makan, kita makan makanan yang pedas ya, bersantan, itu akan meningkatkan si asam lambung ini teman-teman. Jadi kita harus berpantang ya. Kita harus berpantang, jangan makan makanan yang tidak boleh dimakan saat kena asam lambung atau GERD ini teman-teman. Begitu juga dengan cara makan kita teman-teman ya. Kalau kita mau makan, kita makan dalam porsi yang sedikit teman-teman ya. Jadi makan itu bisa 2 jam sekali ya teman-teman. Jika 2 jam sekali itu kamu makan, contohnya sehabis makan 30 menit kemudian kamu lapar, memang kalau penyakit yang mengidap penyakit asam lambung ini akan merasa lapar terus menerus ya teman-teman. Jadi kalau lapar dan belum waktunya jam makan, ambil saja cemilan teman-teman. Saya dulu itu kalau cemilannya makannya regal dengan roti tawar ya. Jadi sekian dulu ya teman-teman dari saya tentang penjelasan MAH dan asam lambung GERD, dan juga cara untuk mengobati asam lambung ya. Terima kasih.